Selamat hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau menurut kalender gereja adalah Minggu Letare. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan Minggu 27 Maret 2022. Sebelum segala sesuatu kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan Minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Nama-Mu yang kami permuliakan, lagu-lagu penyembahan kami haturkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah ketika kami nanti beribadah, Tuhan memberkati kami sekeluarga, supaya kami bisa hidup lebih bersukacita. Dengan bersukacitalah kami memahami kehendak-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di Minggu 27 Maret 2022 bertajuk Ada Sukacita. Teks bacaan kita ambil dari pembacaan Injil Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang, tapi saya akan mengambil di ayat yang ke-10a. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. In the same way, I tell you, there is joy in the presence of God's angel. Saudara-saudara, sukacita terjadi jika kita hidup dan melakukan kehendak Tuhan, atau mendapat sesuatu yang disukai, misalnya mendapat kelulusan atas wisuda, pencapaian suatu gelar pendidikan. Sukacita membawa kebahagiaan bagi kita dan orang lain. Adalah sukacita besar jika saat ini kita dipercaya ikut dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, melayani Tuhan berarti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, hidup kita, waktu kita, tenaga kita, atau apapun yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Melayani Tuhan berarti melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa mendekat kepada Tuhan, sehingga mereka punya pengenalan yang benar akan Dia. Dan musuh utama yang menjadi tantangan kita sebagai pelayan adalah mengalahkan jiwa-jiwa yang hidup dalam dunia gelap, yang masih hidup dengan dunia yang lama. Contohnya, dia bersukacita kalau melihat ada jemaat atau orang lain sesama warga gereja kita yang susah hidup, yang sengsara hidup. Ada saja itu. 1, 2, atau 3, atau sebagainya. Senang kalau lihat jemaat yang lain susah. Saudara-saudara, melayani Tuhan berarti kita melayani jiwa-jiwa yang kita menangkan, supaya jiwa-jiwa ini mendekat kepada Tuhan, sehingga mereka punya pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kita. Sungguh tidak ada sukacita yang lebih besar ketimbang sukacita dalam melayani jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku, nas hari ini hendak menuntun kita, mendidik kita, supaya kita ada sukacita besar di sorga bila ada satu orang berdosa, lalu bertobat dan diselamatkan. Saudara-saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang itu bisa kita lihat dari berbagai persepsi. Saya mengajukan judul tentang ada sukacita. Alangkah berbahagianya
jika kita menjadi bagian dari orang-orang yang dapat membawa jiwa-jiwa itu kembali kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita yang sudah terlibat dalam pelayanan harus sungguh-sungguh benar-benar memiliki kepedulian terhadap orang lain. Terlebih lagi terhadap saudara seiman, jemaat Tuhan. Memberi kedamaian, bukan mencari perpecahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jemaat Tuhan itu? Atau apakah saudara seiman itu? Jemaat Tuhan adalah kumpulan, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang nantinya akan disebut sebagai anggota gereja. Sebagaimana tubuh mempunyai banyak macam anggota, seperti ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan kita, dan ada kaki kita, dan seterusnya. Begitulah jemaat Tuhan atau gereja Tuhan memiliki banyak anggota. Itu dikatakan oleh Paulus, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. 1 Korintus 12 ayat 27. Jadi sebagai pelayan Tuhan, kita punya satu tugas, dua tanggung jawab untuk saling memperhatikan dan memperhatikan mereka. Ada nanti yang bertugas menabur, ada pula yang berkewajiban untuk menyiram. Apa yang kita tabur? Yaitu firman Tuhan, benih yang hidup. Namun yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara-saudaraku, baik yang menanam maupun yang menyiram, sama fungsinya. Dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 1 Korintus 3 ayat 7-8. Jadi saudara-saudara, renungan kita di hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau Minggu Letare menurut kalender gereja, kita bisa melihat anggota jemaat Tuhan dapat bertumbuh dan semakin dewasa rohaninya. Dan bukanlah hasil jasa kita atau kepintaran kita. Jangan coba-coba mengatakan pertumbuhan jemaat adalah karena jasa saya, karena kehebatan saya. Saya bisa menuntun beberapa jemaat. Apapun alasannya, kita tidak punya hak untuk bermegah dan menyombongkan diri. Ingat itu. Kita ini hanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan saja. Dan Tuhan sendirilah yang berkarya melalui pekerjaan Roh Kudus. Tugas utama kita adalah melayani jiwa-jiwa lebih giat dan semakin giat lagi. Karena itu, malaikat akan bersukacita jika kita melayani umat Tuhan dengan sebaik-baik. Sekali lagi, sukacita adalah titik awal kita mengenal kehendak Tuhan. Dan bila kita tidak punya sukacita, jangan harap kita bisa memahami kehendak Tuhan. Itulah pembelajaran dari cerita anaknya. Kita ambil dari ayat 10. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah renungan yang sangat sederhana ini dapat menolong dan membuka cara berpikir dan kami bisa melakukan. Bahwa ternyata sukacita adalah titik awal kami memahami kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau adalah supaya kita mau melayani Tuhan. Tambah-tambah sukacita kami Tuhan, sekalipun kami penuh hidup dengan tantangan dan pergumulan. Berkatilah keluarga kami. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati juga orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Supaya mereka sungguh-sungguh lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, dan lebih luas lagi
mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Amin. Selamat hari Minggu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal.